Bakteri E. coli penyebab keracunan makan bergizi gratis di Jawa Tengah. Pencari kerja serbu Job Fair 2025 inklusi. HUT Yogyakarta, kawasan Malioboro ditutup 24 jam. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya Gisi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG milik Yayasan Kemala Bayangkari di kawasan Cangakan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, mulai uji coba program makan bergizi gratis atau MBG. Uji coba ini sekaligus menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat Layak Hygiene Sanitasi atau SLHS sebelum melayani 4.000 penerima manfaat di 16 sekolah sekitar SPPG. Uji coba program MBG berlangsung selama 3 hari, dengan jumlah porsi meningkat hingga 1.000 porsi makanan per hari. Dapur MBG ini melayani siswa dari PAUD hingga SMA sederajat dengan 50 sukarelawan yang mengolah makanan secara higienis dan terawasi ahli gizi. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar menyatakan dapur sudah mendapat izin operasional program MBG dan dinyatakan layak dari hasil inspeksi kesehatan lingkungan meski sertifikat SLHS masih dalam proses. Kemudian hari ini kita melakukan inspeksi kesehatan lingkungan IKL sama pengambilan sampel. Kalau sampelnya nanti akan kita periksa dulu di laboratorium kurang lebih 7 hari. Kalau hasilnya nanti memenuhi syarat, kemudian IKL-nya ini hasilnya, alhamdulillah IKL-nya bagus, Pak. Hanya mungkin kekurangannya sangat minimalis sekali. Hari 16 sekolah di wilayah geospasial sekitar dapur. SD aja itu ya? SD, SMP, kemudian di IT itu mulai dari PAUD sampai dengan SMA. Pak, berapa tenaga yang mengawasi? Yang mengawasi 50, dipimpin oleh Kepala Dapur Mas Wahri. SPPG Yayasan Kemala Bayangkari ini akan terus mengikuti SOP dari Badan Gizi Nasional yang sudah berlaku. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas MBG agar terhindar dari kejadian luar biasa seperti keracunan. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Karanganyar, Jawa Tengah. Masih di informasi tentang MBG, Saudara, Tim Percepatan Satgas MBG Jawa Tengah memastikan penyebab keracunan massal yang dialami siswa di Jawa Tengah sebagian besar akibat cemaran bakteri E. coli. Sebanyak 15 daerah di Jawa Tengah tersorot kasus keracunan makan bergizi gratis. Sekretaris Tim Percepatan Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau MBG Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko menyebut, setelah dilakukan uji laboratorium terhadap sampel sisa MBG, hasilnya kasus keracunan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah disebabkan oleh bakteri E. coli yang dimungkinkan bersumber dari fungsi kebersihan makanan, yaitu kurangnya kebersihan bahan makanan dan juga air bersih. Yang jelas beberapa sudah, tapi sekali lagi secara umum bakteri coli yang ini. Coli itu ya? Di mana aja itu Pak yang Hampir semuanya begitu. Oh, yang keracunan. Ya, jadi itu apa? Adalah fungsi kebersihan dari proses sumber bahan makanannya, bisa airnya dan sebagainya. Ya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yunita Diasuminar menyebut dalam 1 minggu, tim percepatan bersama dengan Dinas Kesehatan terkait akan gencar melakukan inspeksi kesehatan di setiap dapur SPPG. Mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, peralatan, hingga distribusi.
Mulai hari ini semua Dinas Kesehatan Kabupaten Kota berkoordinasi dengan SPPG untuk melakukan inspeksi kesehatan lingkungan di SPPG. Dalam seminggu ini nanti akan ada checklist apa kekurangannya, apa yang harus diperbaiki. Kalau yang sudah nanti keluar SPPG. Itu aja. Itu pemeriksaan dimulai dari masak sampai Iya disajikan? dong, dari mulai penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan sampai distribusi, kemudian juga airnya, sarana prasarananya, alat masaknya, omprengnya, semuanya. Pihaknya menambahkan, jika semua inspeksi kesehatan sudah dilakukan, maka sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS akan dikeluarkan. Ditargetkan, seluruh dapur SPPG akan mendapatkan SLHS di akhir bulan Oktober 2025 ini. Cinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, menyebut Jawa Tengah akan menerima 32 triliun per tahun dari perputaran program makan bergizi gratis atau MBG. Apalagi Jawa Tengah dinilai sebagai provinsi yang paling progresif dalam penyelenggaraan program MBG. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana memaparkan, jika perputaran uang dari program makan bergizi gratis bisa mencapai 32 triliun rupiah per tahun. Dengan perhitungan, jika program ini berjalan dengan baik dan lancar, maka satu SPPG bisa menerima anggaran 10 miliar rupiah per tahun, sementara di Jawa Tengah sendiri terhitung ada sebanyak 3.200 SPPG. Rencananya, 85% uang yang akan diterima tersebut dapat digunakan untuk bahan baku dan produksi. Kemudian 10,5% digunakan untuk membayar pekerja SPPG. Hal tersebut disampaikan usai rapat koordinasi program MBG dan SPPG di Gor Jatidiri, Kota Semarang. Karena kita ketahui ada 32 triliun uang Badan Gizi Nasional akan turun ke Jawa Tengah, dan ini saya kira menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Banyak industri di Jawa Tengah yang kembali sekarang berkembang karena adanya mendukung program makan bergizi gratis, hasil food day, kemudian penghasil rice steamer dan lain-lain itu ada di Jawa Tengah, di Semarang terutama, dan juga beberapa penghasil susu kan ada di Jawa Tengah. Jadi saya kira kegiatan ini akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana uang yang dikucurkan Badan Gizi Nasional ke Jawa Tengah lebih besar dibandingkan APBD Jawa Tengah itu sendiri. Jadi ini harus ditangkap sebagai bagian kontribusi pemerintah pusat terhadap pertumbuhan. Dadan Hindayana menilai program MBG ini tidak hanya bermanfaat untuk tumbuh kembang anak, namun memiliki andil dalam perputaran ekonomi di segala lapisan masyarakat. Cinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke Kabupaten Kudus, Saudara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, memberi sinyal adanya perubahan peraturan Presiden tentang MBG yang baru akan segera terbit. Mendikdasmen mengusulkan pelibatan kantin sekolah, guru, serta tenaga pendidik dalam program makan bergizi gratis di sekolah. Hal tersebut disampaikan oleh Mendikdasmen Abdul Mukti usai mengikuti gerakan Pagi Ceria bersama ratusan siswa di lapangan indoor SMA Negeri 1 Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Menurutnya, usulan terkait pelibatan kantin sekolah dalam mengelola program MBG telah dibahas dalam rapat lintas kementerian beberapa waktu lalu bersama Badan Gizi Nasional. Evaluasi tersebut dilakukan usai maraknya kasus keracunan siswa di berbagai wilayah akibat mengkonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis di sekolah. Perubahan peraturan Presiden tentang MBG, dan minggu yang lalu kita sudah rapat lintas kementerian dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian juga dengan Badan Gizi dan Kemenkopangan serta kementerian lain yang terkait untuk bagaimana agar pelaksanaan MBG ini dapat lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Termasuk juga kami mengusulkan perubahan surat edaran dari Badan Gizi Nasional terkait dengan pelibatan guru dan tenaga kependidikan untuk mengkoordinir pendistribusian makan bergizi gratis di masing-masing satuan pendidikan. Tapi nanti resminya
akan terbit kapan tentu saja setelah ada pengkajian dari berbagai pihak dan mudah-mudahan nanti bisa terbit dalam waktu yang tidak terlalu lama. Diketahui, program makan bergizi gratis mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak setelah munculnya banyak kasus keracunan di berbagai daerah. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Pencari kerja serbu Job Fair 2025 inklusi. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Pencari kerja menyerbu Boyolali Job Fair 2025 inklusi yang digelar pemerintah Kabupaten Boyolali. Job Fair inklusi ini memberi kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Para pencari kerja langsung memadati stand dan booth perusahaan yang mengisi Boyolali Job Fair 2025 inklusi di Pendopo Gede Alun-Alun Kidul, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selasa pagi. Para pelamar kerja termasuk penyandang disabilitas berdesakan untuk memasukkan lamaran pekerjaan yang disediakan pada Job Fair tersebut. Job Fair ini diikuti 30 perusahaan baik dari lokal Boyolali maupun luar Boyolali, sedangkan jumlah pelamar sudah mencapai 700 orang lebih, baik yang disabilitas maupun non-disabilitas. Difabel ini kan jarang-jarang ada, jarang dipublish gitu loh. Terus mau coba, sama yang kedua itu kan ada di SG Sambi. Pas awal lulus itu belum ada pengalaman apa-apa, terus kan ketolak. Habis itu ini ada, terus saya coba, rencananya mau coba apa? Kabupaten Boyolali. Diharapkan nanti para pencari kerja baik yang disabilitas maupun non-disabilitas bisa mendapatkan berbagai lowongan pekerjaan yang ditawarkan dari berbagai perusahaan. Dan bagi perusahaan pun kami berharap untuk bisa merekrut tenaga kerja yang disabilitas dan memberikan kemudahan akses bagi para penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan lowongan pekerjaan. Job Fair ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah menandatangani nota kesepahaman dengan Gotoh dalam hal mendorong pemberdayaan masyarakat meliputi pemberdayaan posyandu hingga digitalisasi transaksi UMKM. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa siang. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi menyebut ini kerjasama yang sangat baik, terutama dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. 5 inisiatif utama yang disepakati antara lain, perluasan jangkauan aspirasi masyarakat melalui aplikasi Ulas, mendorong program Posyandu Plus, pemberdayaan kader pintar Posyandu Plus, peningkatan literasi keuangan bagi kader Posyandu Plus, dan mendukung pengembangan UMKM dan pedagang pasar. Respati Ardi menegaskan di era digital ini sangat penting untuk semua melek terhadap teknologi. Harapannya apa? Ini memudahkan literasi digital kepada ibu-ibu khususnya dan pelaku UMKM yang ada di Kota Surakarta. Bagaimana di pasar kita dorong terus supaya tidak ada kecurangan, transaksi, penipuan dan lain-lain, dan juga sebagai tadi dengan Bank Indonesia dan OJK untuk memahamkan bagaimana pentingnya menjaga kerahasiaan data. Dan saya sangat mengapresiasi Gotoh hari ini ikut membantu di program kami Posyandu Plus, yaitu menghadirkan psikolog klinis di tiap posyandu di RW di Kota Surakarta. Sementara pihak Gotoh dan GoPay mendorong masyarakat untuk cepat beradaptasi dengan teknologi, khususnya dalam hal transaksi.
Melalui aplikasi GoPay, sejumlah fasilitas publik bisa diakses dengan cepat dan mudah. Kerjasama ini memang ada berbagai macam. Yang pertama nanti kita juga membantu menyebarkan akses terhadap ULAS, jadi unit layanan aduan masyarakat Surakarta. Itu nanti bisa langsung diakses di aplikasi GoPay. Kemudian yang kedua, kita nanti juga ada layanan informasi Posyandu Plus, itu juga tersedia di aplikasi GoPay. Dan nanti kita juga akan memberdayakan kader-kader Posyandu Plus untuk sosialisasi seperti yang tadi Mas Wali disebutkan, klinik psikologis, program-program Goto dan juga GoPay seperti literasi keuangan. Nanti juga ada dukungan untuk digitalisasi UMKM dengan GoPay Merchant App, jadi pemberdayaan dan penerimaan KRIS sebagai digitalisasi transaksi pembayaran. Dan tentunya nanti akan banyak program-program kerjasama antara kami dan juga pemerintah Kota Solo untuk memperluas literasi masyarakat terhadap keuangan, keamanan data, dan kerahasiaan data juga. Jadi memang hari ini kita menandatangani nota kesepahaman untuk kerjasama yang insya Allah akan jangka panjang nanti tentunya. Kerjasama jangka panjang ini juga menjadi pembuka bagi kerjasama lain dalam hal yang berbeda. Di fase pertama ini akan dilibatkan 50 Posyandu Plus dan 43 pasar tradisional. Ke depan akan ditingkatkan dengan lebih banyak pelibatan masyarakat termasuk UMKM. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. HUT Yogyakarta, kawasan Malioboro ditutup 24 jam. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesy Lutfia. Saudara, memperingati hari ulang tahun ke-269 Kota Yogyakarta sekaligus uji coba kawasan khusus pedestrian Malioboro ditutup 24 jam dari kendaraan bermotor. Penutupan kawasan Malioboro dari kendaraan bermotor selama 24 jam sejak Selasa dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga Rabu dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat. Personel gabungan dari Dinas Perhubungan, aparat kepolisian serta Satpol PP bersiaga di sejumlah pintu masuk Malioboro. Ada beberapa jenis kendaraan bermotor yang diperbolehkan melintas, diantaranya angkutan umum Trans Yogya, pemadam kebakaran, dan ambulans. Ini penutupan ini dalam rangka untuk ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-249 dan juga untuk kita melaksanakan full pedestrian, di mana untuk semua kendaraan bermotor tidak boleh masuk. Yang boleh masuk cuma sepeda, andong, becak kayu, dan juga untuk ambulan, damkar, lalu Trans Jogja dan kendaraan yang VVIP. Ini berlaku 24 jam dari. Berbeda dengan tahun sebelumnya, perayaan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta ke-269 kali ini digelar secara sederhana tanpa mengadakan kegiatan karnaval. Efisiensi anggaran menjadi alasan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta digelar secara sederhana. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Informasi lainnya, Saudara, warga terdampak kebakaran di Kampung Gang Inggris, Kota Semarang, antusias untuk mendapatkan layanan pengobatan tradisional secara gratis. Warga dengan berbagai keluhan kesehatan pasca kebakaran pun mendapat layanan dengan berbagai metode pengobatan. Tim terapis dari Pasedruran Cokro Manunggal yang tergabung dalam Batra Supranatural Nusantara memberikan layanan dengan berbagai metode pengobatan antara lain bekam, fasdu, hipnoterapi, pijat saraf, refleksi, akupuntur, totok saraf, totok punggung, pijat capek, hingga kyoso. Kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk nyata kepedulian sosial dan wujud sinergi antara penggiat pengobatan tradisional dan masyarakat. Selain itu juga menjadi sarana untuk menghidupkan kembali kearifan lokal dan spiritualitas Nusantara
yang menekankan keseimbangan antara jasmani dan rohani. Alhamdulillah siang hari ini kita dari Batra Semarang Natural Nusantara Kota Semarang bersinergi dengan Padepokan Cokro Manunggal siang hari ini hadir baksos di wilayah Kampung Bang Inggris untuk melayani pengobatan massal. Di antaranya kita ada bekam, ada gura, ada hipnoterapi, ada pijat saraf, pasdu dan lain sebagainya. Semua pengobatan alternatif yang siang hari ini hadir pure murni kita berkegiatan sosial dan gratis tanpa dipungut biaya sama sekali. Untuk membantu seluruh warga yang ada di sini, Kampung Bang Inggris terutama karena kemarin terdampak kebakaran, jadi kita sifatnya tergugah untuk kegiatan kita melakukan kegiatan sosial. Insya Allah dengan ini semua yang ada di sini menjadi setelah capek-capek bagaimana itu bisa kembali fresh lagi. Harapan kita seperti itu. Warga pun mengaku sangat terbantu tidak hanya secara fisik namun juga batin pasca kebakaran. Kami sangat-sangat berterima kasih atas bantuan perjalanan untuk meringankan beban pada pihak yang korban kebakaran. Kolaborasi dengan berbagai komunitas sosial dan lembaga kemanusiaan akan terus dilakukan agar kegiatan serupa bisa menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Kesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.